Sepanjang sejarah Kamen Rider, setiap seri selalu berusaha menghadirkan inovasi visual dan konsep yang semakin ambisius. Namun di balik aksi heroik dan cerita yang epik, ada satu faktor besar yang sering luput dari perhatian, yaitu biaya produksinya. Mulai dari desain armor yang sangat kompleks, penggunaan CGI berat di hampir setiap episode, properti transformasi dengan detail tinggi, hingga jumlah form yang tidak masuk akal. Beberapa Kamen Rider tercatat sebagai proyek yang sangat menguras anggaran. Bahkan ada seri yang terlihat seperti film layar lebar yang dipaksa tayang mingguan. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 Kamen Rider dengan biaya produksi paling boros. Mau tahu siapa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider J. Kamen Rider J. Seperti yang kita tahu, Kamen Rider J merupakan salah satu rider paling unik dalam sejarah dunia Kamen Rider. Keistimewaan utamanya terletak pada kemampuan Jumbo Formation, di mana J dapat memperbesar tubuhnya hingga seukuran raksasa. Saat berubah ke wujud ini, bukan hanya tinggi badannya yang meningkat, tetapi seluruh proporsi tubuhnya ikut membesar, menjadikannya tampil seperti kaiju hero di tengah kota. Namun di balik keunikan tersebut, Kamen Rider J dikenal sebagai salah satu rider paling boros dari sisi produksi. Alasannya bukan sekedar desain kostum, melainkan tuntutan teknis yang luar biasa pada masanya. Demi merealisasikan adegan pertarungan berskala raksasa, tim produksi harus membangun miniatur kota berukuran besar dengan detail tinggi. Mulai dari gedung, jalanan, hingga properti pendukung lainnya. Miniatur ini tidak hanya mahal dari segi material, tetapi juga memakan waktu pengerjaan yang panjang serta tenaga produksi ekstra, terutama di era ketika CGI belum berkembang seperti sekarang. Di tahun perilisannya, pendekatan praktikal seperti ini jelas menjadi beban besar bagi anggaran. Setiap adegan kehancuran kota, pergerakan J versi raksasa, hingga interaksi dengan musuh berskala besar harus dilakukan secara manual dan presisi. Inilah yang membuat Kamen Rider J terasa mahal di setiap kemunculannya. Jadi, meskipun hanya dikenal sebagai rider dengan kemampuan membesar, di balik layar J adalah simbol ambisi besar. Rider yang unik, ikonik, dan diam-diam jadi budget eater legendaris di sejarah Kamen Rider. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Den-O. Kamen Rider Den-O. Kamen Rider Den-O dikenal sebagai salah satu seri Kamen Rider dengan konsep paling ambisius, karena mengusung tema time travel sebagai inti ceritanya. Para karakter berpergian melintas masa lalu dan masa depan menggunakan rangkaian kereta waktu yang dikenal sebagai Tokinoreisha. Setiap kereta tidak hanya berfungsi sebagai alat transformasi, tetapi juga memiliki identitas visual yang kuat dan terhubung langsung dengan para imajin. Contohnya adalah Den-Liner, kereta utama yang desain interior dan eksteriornya sangat identik dengan Momotaros, serta Zero-Liner yang mempresentasikan sosok Zeronos. Mulai dari warna, bentuk, hingga simbol-simbol khas setiap kereta dibuat untuk mencerminkan karakter penggunanya. Hal ini membuat dunia Den-O terasa hidup dan penuh gaya, tapi di saat yang sama jelas tidak ramah bagi anggaran produksi. Yang membuat Den-O sangat boros dari sisi biaya produksi adalah fakta bahwa kereta-kereta ini hampir sepenuhnya direalisasikan dalam bentuk CGI. Tidak ada wujud fisik atau miniatur besar yang dipakai berulang kali. Setiap kemunculan Tokinoreisha, baik saat melaju di rel kereta, berhenti di stasiun, maupun adegan aksi di dalamnya harus dikerjakan secara digital. Di era Den-O tayang, teknologi CGI masih tergolong mahal dan belum seefisien sekarang, sehingga setiap detik tayangan terasa seperti bakar budget. Lebih gilanya lagi, kereta-kereta ini muncul secara konsisten di hampir setiap episode. Artinya, tim produksi harus terus-menerus mengalokasikan dana, waktu, dan tenaga untuk rendering, compositing, dan penyempurnaan visual tanpa jeda panjang. Hasilnya memang memuaskan. Den-O terlihat futuristik, unik, dan beda dari rider lain. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider OS. Kamen Rider OS. OS juga termasuk salah satu seri yang dikenal cukup royal dalam urusan biaya produksi. Menariknya, pemborosan ini bukan disebabkan oleh sistem penggantian pomnya yang memungkinkan kombinasi core medal secara bebas, melainkan oleh satu pom spesifik yang benar-benar jadi mimpi buruk bagi tim CGI, yaitu Gatakiriba Combo. Gatakiriba memiliki kemampuan unik untuk menggandakan diri dalam jumlah besar, menciptakan puluhan hingga ratusan OS di satu layar. Sekilas memang terdengar simpel, hanya sekedar cloning karakter. Namun pada praktiknya, kemampuan ini justru sangat menguras anggaran. Alasannya, setiap klon Gatakiriba tidak bergerak secara statis atau meniru gerakan wujud aslinya, melainkan bereaksi secara independen. Artinya masing-masing klon harus dianimasikan secara terpisah, dengan koreografi, timing, dan interaksi yang berbeda-beda. Ini jelas jauh lebih mahal dibanding sekedar copy paste model 3D. Masalahnya makin kompleks ketika diperlihatkan bahwa klon-klon tersebut tidak hanya bisa bertarung, tetapi juga dapat berubah ke form OS lainnya. Bahkan dalam salah satu film, beberapa klon Gatakiriba ditampilkan melakukan transformasi berbeda secara bersamaan. Dari sudut pandang produksi, ini jelas overkill.
Satu rider, banyak klon, dan setiap klon punya kemungkinan wujud sendiri. Bisa dibayangkan betapa beratnya proses rendering, compositing, dan penyesuaian efek visualnya. Apalagi di era CGI televisi yang masih terbatas. Dan inilah alasan kenapa Kamen Rider OS, khususnya Gatakiri Bakombo, dianggap sebagai salah satu faktor pemborosan terbesar dalam seri tersebut. Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Wizard. Kamen Rider Wizard sering dianggap memiliki kemiripan dengan OS, bukan karena kemampuan menggandakan diri, melainkan karena tingkat kerumitan dan pemborosan pada aspek CGI-nya. Salah satu contoh paling jelas adalah wujud terkuatnya, yaitu Wizard Old Dragon, yang bisa dibilang menjadi salah satu klon paling mahal di era Heisei. Pada wujud Old Dragon, Wizard tidak sekedar mengenakan armor tambahan biasa. Seluruh bagian tubuhnya diperkuat oleh elemen Wizard Dragon secara utuh, mulai dari sayap besar di punggung, ekor yang aktif bergerak, cakar, hingga kepala naga yang menjadi bagian dari armor. Hampir semua komponen ini direalisasikan menggunakan CGI penuh, bukan properti fisik. Artinya, setiap detik kemunculan Old Dragon menuntut akurasi visual yang sangat tinggi. Yang membuatnya semakin rumit dan boros adalah tuntutan sinkronisasi gerakan. CGI Wizard Dragon harus benar-benar menyesuaikan dengan pergerakan kostum Wizard. Mulai dari sayap yang harus mengepak selaras dengan lompatan, ekor harus bereaksi alami terhadap putaran tubuh, dan cakar serta kepala naga yang harus terasa menyatu. Sedikit aja meleset, efeknya langsung terlihat aneh di layar. Karena itulah proses animasi, tracking, dan compositing harus dikerjakan dengan presisi tinggi, dan jelas tidak murah. Hasil akhirnya memang spektakuler. Wizard Old Dragon terlihat megah dan powerful. Tapi di balik visual yang memanjakan mata itu, wujud ini adalah salah satu alasan kenapa Kamen Rider Wizard dikenal sebagai seri yang cukup menguras biaya produksi, khususnya di sektor CGI. Di nomor yang kelima ada Kamen Rider Gaim. Kamen Rider Gaim. Dalam Kamen Rider Gaim, ada satu wujud yang terkenal bukan hanya karena keunikannya, tetapi juga karena tingkat kerumitan dan biaya produksinya yang tinggi, yaitu Suika Arms. Berbeda dari kebanyakan Arms lainnya yang masih mengandalkan kostum fisik, Suika Arms tampil sebagai mecha raksasa berbasis buah semangka yang hampir sepenuhnya direalisasikan dengan CGI. Dari desain saja sudah jelas ini bukan wujud yang ramah anggaran. Penggunaan CGI pada Suika Arms menuntut presisi yang sangat tinggi, mirip dengan kasus Wizard Old Dragon. Setiap gerakan mecha, mulai dari berjalan, berputar, hingga bertarung, harus terasa berat, mekanis, dan tetap sinkron dengan adegan live action di sekitarnya. Kesalahan kecil dalam timing atau perspektif bisa langsung merusak ilusi ukuran dan bobotnya. Karena itu, proses animasi dan compositing Suika Arms tergolong rumit dan memakan waktu, yang otomatis berdampak langsung pada biaya produksi. Kerumitannya tidak berhenti di situ. Suika Arms memiliki beberapa mode berbeda, termasuk mode kendaraan dan mode tempur, yang masing-masing membutuhkan set animasi, model, dan efek visual tersendiri. Setiap pergantian mode berarti pekerjaan tambahan bagi tim CGI, mulai dari transisi transformasi hingga penyesuaian interaksi dengan lingkungan. Menariknya, dalam beberapa adegan tertentu, Suika Arms juga memiliki wujud fisik praktikal, terutama saat pengambilan gambar jarak dekat atau zoom. Pendekatan ini memang sedikit membantu mengurangi beban CGI, tetapi di sisi lain justru menambah tantangan baru, yaitu harus menjaga konsistensi visual antara versi nyata dan versi CGI agar terlihat mulus di layar. Di nomor yang keenam ada Kamen Rider Zero One. Kamen Rider Zero One. Zero One juga masuk dalam daftar seri dengan biaya produksi yang tergolong sangat boros. Dan salah satu penyebab utamanya adalah form ikonik sekaligus ekstrim, yaitu Metal Cluster Hopper. Dari tampilan awal saja sudah kelihatan jelas kalau wujud ini bukan main-main. Visualnya kompleks, gelap, dan dipenuhi efek CGI kelas berat. Ciri khas Metal Cluster adalah ribuan belalang metalik yang keluar dari tubuh Zero One dan berterbangan di sekelilingnya lalu menyerang lawan secara agresif. Efek ini bukan sekedar partikel sederhana. Setiap belalang harus bergerak secara dinamis, tidak kaku, dan tidak terbang lurus, sehingga terlihat seperti kawanan hidup yang benar-benar memiliki kehendak sendiri. Hal ini menuntut tingkat presisi dan detail yang sangat tinggi, mulai dari animasi individu, arah pergerakan, hingga interaksi dengan lingkungan dan musuh. Dari sisi produksi, ini jelas mimpi buruk sekaligus tantangan besar. Tim CGI harus memastikan bahwa setiap kali fitur Metal Cluster aktif, efeknya terlihat konsisten, halus, dan tetap sinkron dengan gerakan aktor di layar. Proses rendering ribuan objek CGI dalam satu adegan saja sudah mahal, apalagi jika harus dilakukan berulang kali di berbagai episode. Bisa dibilang, setiap kemunculan Metal Cluster Hopper itu setara dengan satu adegan film layar lebar versi TV. Dan situasinya makin berat karena Kamen Rider Zero One tayang di masa pandemi COVID-19, ketika kondisi ekonomi industri hiburan sedang tidak stabil. Pembatasan produksi, protokol kesehatan, hingga keterbatasan sumber daya membuat pergerakan efek visual menjadi lebih sulit dan mahal dari biasanya. Namun, meski berada dalam kondisi yang terbatas, tim produksi tetap memaksakan standar visual tinggi untuk Metal Cluster Hopper, dan hasilnya memang terasa mahal. Di nomor yang ketujuh ada Kamen Rider Saber. Kamen Rider Saber.
Saber merupakan salah satu seri di era Reiwa yang bisa dibilang sangat royal dalam penggunaan CGI dan green screen. Berbeda dengan seri lain yang masih menyeimbangkan antara set nyata dan efek visual, Saber justru hampir menjadikan CGI sebagai pondasi utama di sebagian besar adegan pertarungannya. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Wonderworld, yaitu sebuah dunia fantasi yang menjadi setting penting dalam cerita. Dunia ini bukan sekedar latar biasa, melainkan ruang dengan hukum visual sendiri, seperti penuh efek cahaya, landscape surrealis, dan elemen magis. Setiap adegan yang terjadi di Wonderworld nyaris selalu membutuhkan green screen, lalu dipadukan dengan CGI skala besar untuk membangun lingkungan, efek serangan, hingga transisi antar dunia. Alhasil, hampir di setiap episode, tim produksi harus bekerja ekstra untuk menjaga konsistensi visual dunia fantasi ini. Dan yang membuat biaya produksinya semakin membengkak, bukan hanya lingkungannya yang dibuat secara digital, tetapi juga beberapa aksi Kamen Rider-nya juga sendiri. Demi menciptakan pertarungan yang lebih fleksibel, cepat, dan penuh jurus fantasi, beberapa gerakan Rider direalisasikan menggunakan model CGI, terutama untuk adegan lompatan ekstrim, tebasan energi, atau pergerakan yang mustahil dilakukan oleh aktor berkostum secara praktikal. Ini jelas menambah beban animasi dan rendering di setiap episode, karena penggunaan CGI dan green screen ini terjadi secara konsisten sepanjang seri, bukan hanya di episode klimaks atau film. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 Kamen Rider dengan biaya produksi paling boros. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.